kalian selalu sehat selalu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi materi pada pagi hari ini adalah kita akan membahas mengenai biografi dan juga peranannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, beliau lahir pada tahun 1710 Masehi dan juga beliau mendapat julukan sebagai salah satu ulama besar yang ada di Indonesia. Nah, awal mulanya dia menjadi seorang ulama dan juga pendiri salah satu pesantren yang ada di Kalimantan Selatan karena beliau pada umur 7 tahun beliau diangkat anak oleh salah satu Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahlilullah, yang pada waktu itu menjabat sebagai Sultan Banjar. Kemudian pada umur 30 tahun beliau dikirim ke Mesir dan juga Madinah untuk mendapatkan pendidikan lanjutan yang ada di sana. Setelah beliau mampu dan menguasai materi pendidikan yang ada di Mesir, beliau akhirnya pulang ke tanah kelahirannya, yaitu di Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam dan juga pendidikan Islam kepada masyarakatnya. Dengan cara apa? Beliau mengajarkan agama Islam yang pertama, yaitu dengan cara mengabdikan diri ke masyarakat dan juga membimbing masyarakat sekitar, terutama keluarga terdekatnya, untuk mengajarkan pendidikan dan juga moral di sana. Kemudian melalui tauhid dan juga mendirikan sebuah pesantren yang berada di Kalimantan Selatan. Dan juga langkah yang pertama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah beliau membina kader-kader ulama, khususnya kalangan keluarga sendiri. Maksudnya di sini adalah kader-kader itu yang dimaksud adalah sebuah golongan ataupun organisasi dan juga pegawai istana maupun menteri yang menjabat di daerah tersebut. Karena pada masa itu sebuah organisasi dan perkumpulan pemuda yang ada di wilayahnya menjadi sasaran utama dalam perkembangan Islam dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian beliau setelah menyampaikan dakwahnya pada lingkungan sekitar, beliau tidak menempati istana atau tidak menempati lingkungan istana yang sebelumnya beliau tempati, karena beliau ingin menyebarkan dan juga mendirikan pesantren dan mendirikan sebuah kampung sendiri. Beliau juga meminta sebidang tanah kepada Sultan Banjar untuk mendirikan pesantren dan juga perkampungan. Nah, yang dinamakan dengan kampung dalam pagar. Yang dimaksudkan adalah ketika santri yang menempati wilayah itu atau berada di daerah tersebut dan juga masyarakatnya, beliau atau mereka itu tidak boleh keluar dari wilayah tersebut, dikarenakan ada peraturan-peraturan pesantren yang memang mengharuskan ketika santri maupun masyarakatnya harus meminta izin terlebih dahulu untuk keluar dari lingkungan atau kampung tersebut. Makanya dinamakan dengan wilayah dalam pagar atau pagar dalam. Nah, kemudian beliau juga mendirikan sebuah perpustakaan, membangun sebuah perpustakaan rumah, kemudian juga sistem pengajaran yang digunakan untuk penyebaran agama Islam di sana. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh beliau adalah pendekatan lebih ke masyarakatnya. Jadi sehingga dia atau beliau diterima dengan baik di masyarakat sekitar. Kemudian materi pada pagi hari ini, setelah kita membahas mengenai biografi dan juga peranannya, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa gunanya kalian mempelajari materi pada hari ini. Kalian bisa mempelajari materi pada pagi hari ini mengenai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Kalian juga bisa menyontoh atau meneladani sifat dan juga semangat perjuangannya. Kalian di lingkungan kalian ataupun di lingkungan sekolah, di tempat kalian berada sekalipun, kalian harus bisa memberikan syiar Islam atau menyebarkan agama Islam dengan cara kalian mengajak teman ataupun kerabat kalian, saudara kalian untuk pergi ke masjid,
dan juga kalian memberikan pengetahuan atau informasi apapun mengenai sejarah Islam di Indonesia dan juga Islam. Jadi dengan begitu kalian bisa memberikan positif atau dampak positif kepada diri kalian dan juga masyarakat, terutama mengenai sejarah Islam di Indonesia. Nah, setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memberikan video tambahan mengenai materi hari ini. Semoga lebih mudah dipahami dan kalian paham tentang pelajaran ini. Silahkan simak videonya ya. Dalam video kali ini adalah kisah karomah Datuk Kelampaian yang tidak banyak diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu. Ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampaian pun juga pernah melakukan hal yang sama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Muhtadin yang membahas masalah fikih. Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf. Diceritakan warga Martapura bernama Haji Baihaqi ketika berkunjung ke kediaman guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya sebuah munggu atau gundukan tanah yang menjadi saksi karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu Datuk Kelampaian ingin cepat-cepat ke Kelampaian, ujarnya. Sementara sambung Haji Baihaqi, jarak dari desa Dalam Pagar, kediaman Syekh Muhammad Arsyad, dengan desa Kelampaian berkilo-kilometer jauhnya. Maka Datuk Kelampaian pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Dari munggu atau gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampaian, ucapnya. Pulang dari melihat munggu tersebut, Haji Baihaqi dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Sya'roni Arif di Kampung Melayu Martapura. Guru Anang berkomentar, "Orang nang mengaji di Mekah aja nang tahu munggun itu," jelas Haji Baihaqi. Saat itu Haji Baihaqi dan Guru Anang Armawan berencana akan menapak tilas sejarah karomah Datuk Kelampaian itu. Namun hal itu urung dilaksanakan karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Wallahu alam. Nah, bagaimana video hari ini? Semoga kalian dapat menerapkan hal-hal positif yang dapat diambil dari materi. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal kuis yang Ibu bagikan setelah teruploadnya video ini. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan tugas kuis kepada kalian. Silahkan dikerjakan dan semoga kalian memahami materi ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.